warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu min ummatihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rahmatan lil Alamin. Kemudian yang kami hormati akhina karim Ustaz Ahya selaku Kepala Dunia Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rahmatan lil Alamin. Demikian juga rekan-rekan para dewan santri, Bapak Ibu, orang tua kami, para wali santri, para tulab, wa thalibat, singkatnya hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesyukur-syukurnya atas semua nikmat karunia, rahmat, rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Bahkan tidak ada jarak meskipun sedikit celah daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita semua Bapak Ibu berada dalam liputan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak tahu berapa banyak bilangan jumlahnya nikmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menuntut kepada kita semua untuk membayar daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Hanya saja atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk mensyukurinya. Sekurang-kurangnya adalah dengan kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Karena kata ulama Bapak Ibu para jamaah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nikmatnya, menurunkan rezekinya kepada kita, lalu kemudian kita tidak bersyukur, maka sikap ketidaksyukuran kita itu bukan akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rugi, bukan kemudian akan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekurangan, tidak akan sama sekali. Ketika kita tidak mensyukurinya, justru yang akan mendapatkan mudarat, yang akan mendapatkan mafsadah adalah kita sendiri. Oleh karenanya Bapak Ibu para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut kepada kita untuk membayar, melainkan untuk bersyukur. Maka dalam segala kesempatan, dalam setiap waktu, jangan sampai kita kemudian lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesyukuran itulah akan menjadi sebab kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kehidupan kita. Kemudian mari juga kita bersama-sama menghaturkan salawat dan salam kepada Sayyidul Wujud
kepada Khatimul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam ini adalah merupakan cara kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana cinta beliau kepada kita Bapak Ibu, nah terutama anak-anak, tidak pernah putus-putusnya dari semenjak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kemudian beliau diwafatkan oleh Allah. Kasih sayang dan kecintaannya kepada kita sebagai umatnya tiada pernah putus-putusnya. Bahkan di dalam satu riwayat Bapak Ibu para jamaah diceritakan, nanti sesudah hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menempatkan dirinya di sebelah kiri arsy. Sedangkan di sebelah kanan arsy itu yang akan menempatinya adalah Nabi Ibrahim. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa justru engkau duduk di sebelah kiri bukannya di sebelah kanan? Bukankah engkau jauh lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Ibrahim? Bahkan kalau dibandingkan dari 124.000 Nabi, 313 Rasul, kalau dibandingkan dengan kemuliaan engkau, mereka tidak ada bandingannya dengan engkau. Lalu kenapa justru engkau duduk di sebelah kiri daripada arsy? Apa jawab Nabi? Karena nanti di akhirat itu ada dua simpangan jalan. Simpangan yang kanan itu ke surga arahnya, simpangan ke kiri itu neraka arahnya. Nah, sehingga saya mengambil posisi di sebelah kiri supaya saya akan bisa melihat daripada umat-umatku yang ketika ada yang berjalan melintas di situ, sehingga saya akan menghalaunya dan akan mengarahkannya masuk ke dalam surga. Nah, ini bukti betapa besar cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita Bapak Ibu para jamaah, sampai nanti ketika dunia ini dikiamatkan oleh Allah, cinta itu tidak akan putus. Maka untuk menyambut rasa cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiada putus-putusnya, yaitu perlu kita bersyukur, berterima kasih kepada beliau. Salah satunya dengan cara senantiasa kita bersalawat dan bersalam kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang memulai pengajian di pagi hari ini, perlu yang sampaikan terutama kepada Bapak Ibu wali santri dari santri-santriwati baru, bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pondok pesantren, yang dimana setiap bulannya dilaksanakan kegiatan silaturahmi, menyambung, menjalin untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah, tali kekeluargaan, tali keakraban, tali persaudaraan di antara kita, yang sekaligus rohani kita diisi dan dipupuk dengan pengajian. Nah, tentunya ini Bapak Ibu para jamaah sangat penting, ya, sangat penting. Kenapa? Tidak hanya anak-anak kita yang Bapak Ibu serahkan di pondok pesantren ini dididik, dibina, mentarbiyah rohaninya, batinnya, tetapi kita juga orang tua juga perlu. Kalau sekiranya tidak bisa setiap hari karena dengan padatnya kegiatan, tugas, aktivitas, pekerjaan, paling tidak satu kali di dalam satu bulan. Kenapa?
Kita manusia ini, Bapak Ibu para jamaah, kata ulama, tubuh kita ini kelihatannya seperti satu, tetapi sesungguhnya dua. Pertama, tubuh jasmani, dan yang kedua, tubuh rohani. Tubuh jasmani ini akan tumbuh kembang dengan sehat, akan tumbuh kembang dengan kuat, bila mana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang sehat dan bernutrisi. Yang bila mana kita mengkonsumsi makanan yang tidak bergizi, makanan yang tidak sehat, makanan yang tidak bernutrisi, maka pasti akibatnya tubuh kita akan sakit. Apalagi kalau tubuh ini kita tidak kasih makan. Maka begitu juga dengan rohani kita, Bapak Ibu. Rohani kita ini juga butuh asupan, butuh nutrisi, butuh makanan yang bergizi. Makanannya apa? Supaya rohani kita, batin kita ini sehat dan kuat. Salah satunya kata ulama adalah hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Karena ketika hati, ketika rohani, ketika batin kita sehat, maka kita akan memiliki peluang yang banyak untuk mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah sebabnya sehingga pondok pesantren kita ini, Bapak Ibu para jamaah, setiap bulannya melaksanakan kegiatan pengajian sekaligus dirangkaikan dengan acara silaturahim dan penjemputan Bapak Ibu terhadap putra putri Bapak Ibu sekalian. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saya ingin bertanya ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dan pertanyaan ini sering sekali dilontarkan oleh orang. Nah, siapa tahu juga nanti pertanyaan ini akan ada yang menanyakan kepada Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi wasilah dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran. Baik Bapak Ibu, kita sudah maklum bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini. Setiap hari kita melaksanakannya 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu ada yang bertanya, ketika sedemikian rupa kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu setiap hari, lalu dari mana kita akan mengetahui bahwa sholat yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang pernah ditanya seperti itu? Bapak-bapak? Tidak pernah ditanya? Atau mungkin Bapak Ibu merenung, berpikir dan bertanya kepada diri sendiri, apakah sholat saya diterima? Setiap hari saya melaksanakan sholat, lalu apakah kemudian sholat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu pernah bertanya dan berpikir seperti itu? Pernah? Nah. Ada yang menemukan jawabannya? Nah, baik Bapak Ibu para jamaah, untuk kita mengetahui ibadah yang kita kerjakan itu wabil khusus sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada alat ukur barometernya ada. Nah, apa barometernya? Kata ulama, bila mana makna daripada sholat itu sendiri ada di dalam kepribadian kita. Kalau ada makna sholat itu di dalam kepribadian kita, bertanda
bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna sholat? Sholat. Berapa hurufnya Ibu? Ibu? Kira? Sholat. Sholat. 5. Ibu, sholat. Shod, lam, ta. Sholat. Shod, lam, ta. 5. Apa makna? Nah, dari sini kita akan tahu apakah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Apa makna sholat? Sidqul aqwal atau sidqul qaul. Orang yang melaksanakan sholat itu adalah orang yang ketika dia berbicara, ketika dia, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu tinggal merenungkan apakah selama ini saya jujur apakah tidak, ataukah sebaliknya, tinggal merenungkan diri sendiri saja. Yang kedua, lam, layyinul qalbi, mempunyai hati, perasaan yang welas asih dan lemah lembut, bukan keras hati. Makanya kalau orang yang mengerjakan sholat, pasti hatinya akan memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut. Dan yang ketiga adalah tarkul ma'as, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keburukan. Bila mana ada 3 perkara ini pada kepribadian kita Bapak Ibu, ya. Pertama, sidqul qaul, kalau kita berkata yang jujur. Kemudian layyinul qalbi, hati kita punya sifat kasih sayang dan lemah lembut. Kemudian tarkul ma'asi, senantiasa meninggalkan perbuatan yang kotor, perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, maka itu pertanda sholatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada dalilnya? Ada. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah oleh kalian akan salat, dan sesungguhnya salat yang kalian dirikan itu akan mencegah kalian daripada berbuat jahat, keji dan munkar. Maka bila mana kalau ada orang yang melaksanakan salat tetap berbuat jahat, tetap berbuat keji, tetap berbuat munkar, perkataannya, perbuatannya, hatinya, maka itu pertanda Bapak Ibu, sholatnya tidak ada artinya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama bahwa buah hasil daripada sholat itu apabila kita mampu untuk tarkul ma'as, meninggalkan keburukan, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kekejian. Makanya ada di dalam ayat Al-Quran itu fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang melaksanakan sholat. Yang sholat juga masih kena dengan ancaman Allah. Sholat orang yang bagaimana? Ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang maksiatnya tidak pernah berhenti walaupun sholatnya tetap juga dia laksanakan. Nah itu Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya adalah yang menjadi barometer kita di dalam kehidupan kita sebagai umat yang beragama, yang menjalankan daripada kewajiban agama dalam bentuk sholat yang kita kerjakan 5 waktu setiap harinya ini, supaya betul-betul kita bisa istiqomah dan meresapinya ketika kita melaksanakannya, sehingga sifat sholat itu akan menjadi cerminan di dalam kepribadian kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam perbuatan kita. Orang yang sholat, tetangga akan aman dengan perbuatannya, tetangga akan aman dengan ucapannya, tetangga akan aman dengan perkataannya. Kalau kita melihat zaman ini Bapak Ibu para jamaah, betapa banyak orang yang merasa tidak nyaman, tidak aman, tidak enak dengan
tetangga yang lain, entah dengan perkataannya mungkin, entah dengan sikap tingkah lakunya mungkin, entah dengan perbuatan-perbuatannya mungkin, yang membuat orang tidak nyaman dan tidak enak. Maka inilah yang menjadi harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu itu, supaya kita itu mampu melahirkan rasa aman bagi orang lain. Nah, bisa dipahami nih Bapak Ibu para jamaah ya. Jadi itu yang menjadi barometer dan tolak ukur. Sama juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Memang kalau kita belajar tentang fikih Bapak Ibu, ini anak-anak kita ini setiap hari mereka belajar fikih, kita ajarkan fikih. Bahwa dalam setiap ibadah, salah satu sholat itu ada rukunnya, ada syarat sahnya. Yang bila mana rukun ini tidak ada, maka akan menyebabkan sholat itu batal. Maka demikian juga Bapak Ibu para jamaah dalam pemahaman tasawufnya, meskipun rukun itu kita sudah tunaikan, tetapi ketentuan-ketentuan daripada perkara yang menjadi syarat kita juga tidak tunaikan, maka ibadah itu juga tidak akan diterima oleh Allah. Sebagaimana sholat itu akan diterima oleh Allah dengan tarkul ma'asi tadi, maka begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya haji lah kalau kita bisa katakan demikian. Jadi walaupun orang itu berhaji Bapak Ibu para jamaah ataupun umroh umpamanya, kalau meski orang itu melaksanakan rukunnya, melaksanakan wajibnya, meninggalkan hal-hal yang dilarang selama melaksanakan ibadah haji, itu bukan menjadi penentu dia akan diterima hajinya oleh Allah, akan mendapatkan haji mabrur, belum tentu. Apa yang menjadi penentu? Kembali kepada akhlak, kembali kepada perilaku, kembali kepada karakter. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang merupakan pedoman kita Bapak Ibu para jamaah. Makanya orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu Bapak Ibu para jamaah mengajarkan kepada kita itu rukun sholat itu ada 13, yang 13 dibagi menjadi 3. Qauli, fi'li, perbuatan hati, perbuatan mulut, perbuatan anggota badan. Itu tujuannya apa? Supaya ketika kita mengerjakan sholat ini, yang 3 faktor ini pun kita bisa jaga. Tidak hanya itu menjadi bagian daripada pembagian rukun sholat, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, tetapi harapannya supaya qalbi kita, qauli kita, dan fi'li kita itu benar-benar kita jaga dan kita pelihara sesuai dengan hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan seperti ini akan memberikan manfaat, akan memberikan maslahat kepada kita semua, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Ketika kita selangkah seayun Bapak Ibu para jamaah, anak Bapak Ibu di sini soleh, solehah, patuh, taat, menjalankan syariat-syariat agamanya, maka mudah-mudahan Bapak Ibu juga mendapatkan percikan-percikan daripada putra-putri Bapak Ibu, sehingga sebagaimana taatnya putra-putri Bapak Ibu selama mereka di pondok pesantren, selama mereka dibina, selama mereka ditatar, selama mereka ditarbiyah, maka mudah-mudahan itu juga bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu juga bisa menjadi pribadi yang taat di tempat tinggal masing Bapak Ibu, sehingga selangkah dan seayun. Bisa dipahami nih Bapak Ibu ya? Nggak usah kita panjang-panjang, sekedip yang penting adalah yang menjadi makanan dari rohani kita, supaya rohani kita ini kuat, supaya rohani kita ini sehat. Nah itu Bapak Ibu para jamaah. Ada yang bertanya ya?
Ada yang bertanya dari apa yang saya sampaikan tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti pinter Bapak Ibu para jamaah. Bukan anaknya saja yang pinter, ternyata Bapak Ibu juga pinter. Buktinya semua yang saya sampaikan tadi semuanya diserap dengan baik. Semuanya dicerna dengan baik, semuanya dipahami dengan baik, sehingga tidak ada yang bertanya, itu bukti Bapak Ibu pinter. Jadi terima kasih Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada barokah dan manfaatnya, karena nanti akan ada hal yang juga penting sekali untuk disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren terkait dengan kondisi, keadaan, situasi, perkembangan pondok pesantren tempat Bapak Ibu menitipkan putra putri Bapak Ibu. Ya, siapa tahu mungkin Bapak Ibu ada mendengar berita, ada mendengar kabar, ada mendengar isu di luar sana dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka di sini akan disampaikan itu semua, akan diberikan pentabayunan, akan diberikan penjelasan, sehingga tidak ada dusta di antara kita Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tanya, bebas bertanya kepada pimpinan pondok terkait dengan perkembangan putra putri Bapak Ibu ataupun pondok pesantren tempat Bapak Ibu menyerahkan putra putrinya. Demikian wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.